Tuhan, luruskanlah jalan yang Dia lalui, jauhkanlah di segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhan ku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan, tolong teguhkan imannya. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Hanyalah padamu Tuhan ku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan, tolong teguhkan imannya. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, bukanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Selamat sore saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan membaca pasal 21 Injil Yohanes dari ayat 15 sampai yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-21, kita baca ayat 15 sampai yang ke-23. Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 23. Saya satu ayat, minta jemaat satu ayat, kita baca dengan silih berganti. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalalah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata,
untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 20. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudaranya itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara, minggu yang lalu kita melihat tentang Yudas. Kenapa Yudas menjual Yesus? Mengapa Yudas menjual Yesus? 4 hal. Masih ingat? Pertama apa? Mempunyai konsep yang keliru. Kemudian mempunyai nilai yang keliru. Ketiga, mempunyai kesempatan yang tidak dipakai. Keempat, mempunyai kehendak yang dipaksakan. Maka Yudas gagal mengikuti Yesus. Nah, saudara, kita akan melihat hari ini tentang bagaimana bisa sukses untuk mengikuti Yesus dari ayat yang kita baca tadi. Nah, saudara, kalau kita melihat pasal 21 Injil Yohanes ini, sepertinya gitu ya. Injil Yohanes 21 ini, kalau menurut daripada tulisan buku-buku yang lain gitu, harusnya tidak ada pasal 21. Harusnya, kalau menurut daripada tulisan-tulisan itu. Karena apa? Karena pasal 20 ayat 30 itu merupakan satu ayat yang sudah penghabisan daripada Injil Yohanes ini. Ya. Karena 30 ayat 30 pasal 20 ayat 30 mengatakan memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini, semua yang sudah tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi semua yang dicatat harusnya sudah sempurna. Tetapi pasal 21 sebenarnya Yohanes mungkin ingat satu hal. Ya, maka pasal 21 boleh dikatakan adalah satu pasal yang mengatakan kepada kita bagaimana mengikuti Yesus. Ya, yang dikatakan di dalam pasal ini seluruh, yaitu khususnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Ya, karena mungkin ini ya tafsiran saya. Yohanes di waktu menulis, ya, dia lihat bahwa Yudas sudah gagal mengikuti Yesus. Ya, Petrus hampir gagal juga. Ya, karena Petrus menyanggah Tuhan Yesus 3 kali. Nah, pasal 21 ini dimulai dicatat, kemudian Petrus pergi menangkap ikan. Maka sudah hampir Petrus juga gagal mengikuti Yesus. Maka disinilah Yohanes mencatat
Yesus bagaimana memanggil Petrus kembali. Nah saudara, kita sebagai orang Kristen, ya, kita sering banyak gagal mengikuti Yesus. Gagal menjadi orang Kristen, gagal dalam pelayanan, gagal dalam mengasihi Tuhan. Kenapa bisa demikian? Nah, saudara, pasal ini mungkin mengatakan kepada kita, bagaimana di waktu kita merasa sudah mau meninggalkan Tuhan, bagaimana kembali kepada Tuhan. Maka 3 hal hari ini kita bersama-sama untuk merenungkannya. Yaitu pertama-tama kita melihat kenapa kita harus mengikuti Tuhan. Atau kita katakan bahwa sasaran dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ya, sasaran kita apa? Saudara, dunia ini penuh dengan ikut-ikutan, bukan? Ya, kalau rambutnya sudah berubah, baru ikut. Sekarang yang anak muda yang begini gitu. Apa namanya? Straight. Sin nggak ada, nggak apa-apa. Baju kalau apa? Yang keluar begini ya ikut-ikutan gitu ya. Yang tutup-tutupan gitu. Ya, itu bukan karena musim dingin. Ya, bukan karena summer. Dulu kalau saya masih pemuda, ingat itu kaki celana itu jeprai gitu ya. Jeprai namanya ya. Jeprai gitu ya. Itu sekarang kecil mungkin ya. Ikut-ikutan. Ya, semua zaman itu begitu, ikut-ikutan. Apa yang didapat sih kalau ikut? Dapat apa? Ya, kelihatannya cantik, nggak ketinggalan zaman, nggak kuno, nggak kampungan, kota-kotaan gitu ya. Ya begitulah zaman sekarang. Saudara pernah ikut tur nggak? Pernah kan? Saya beberapa kali ikut tur gitu. Nah, sekarang banyak orang ikut tur ya. Nah saudara, saya pernah ikut tur ya. Satu hal ya, pergi yaitu ke Gedung Putih, Istana. Ya, kalau di Indonesia Istana Merdeka, ini Istana Presiden gitu ya. Nah saudara, orang bilang kalau ke istana, masuk ke istana, masuk menyesal, tidak masuk menyesal. Pernah masuk ke istana? Siapa yang pernah masuk ke Istana Merdeka? Menyesal nggak sudah masuk? Enggak, saya menyesal. Mungkin saudara ketemu penyesalannya. Kenapa penyesalannya? Ya, kalau nggak masuk, saudara menyesal. Nggak lihat Gedung Putih dalamnya bagaimana sih ya, presiden bagaimana tinggalnya. Ya. Tapi sudah masuk. Nah saudara, kenapa? Kalau saya ikut tur itu, pagi-pagi dibangun nih. Jam 5, jam 4 sudah antri. Berapa jam? 3-4 jam dalam antri itu. Ya baru bisa masuk. Masuk lihat apa? Bangku, ruangan, yang tempat duduk presiden di sini, tempat kerja. Keluar sudah. Menyesal kan? Saya sih menyesal. 4-5 jam gitu. Antri, pagi-pagi bangun. Kalau nggak masuk, ya sayang. Sudah pergi ke Washington, tempat presiden tinggal. Nggak masuk, kan menyesal. Nah saudara. Tapi ikut Yesus tidak pernah menyesal. Ingat. Lalu apa sih kalau ikut Yesus tidak menyesal? Sasaran apa kita hari ini? Maka saudara, sasaran kalau kita tidak tahu, nah saudara akan bangkrut, akan setengah jalan di dalam mengikuti Yesus. Nah, saudara, pernah suatu kali di dalam Lukas pasal 18, ya dicatat di sana ayat 28, kalau saudara mau lihat boleh dilihat ya. Pasal 28 ayat 28 sampai yang ke-30 dicatat, yaitu pada suatu kali Petrus berkata ya kepada Yesus, dia berkata demikian, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau, Tuhan. Ya, terus Yesus bilang apa? Yesus berkata kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, dan anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Saudara, mengikuti Yesus. Yesus mengatakan di sini, seorang yang mengikuti Yesus, mungkin dia meninggalkan segala-galanya. Ya, tapi nggak tentu semua orang harus demikian. Mungkin kalau orang tuanya tidak mengizinkan, anaknya tidak mengizinkan, istrinya tidak mengizinkan, saudaranya tidak mengizinkan, maka dia mungkin akan meninggalkan saudara, istri, atau anak-anaknya. Tapi Yesus berjanji, kalau kamu meninggalkan itu, kamu akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Loh, bagaimana bisa mungkin? Nah, saudara, bagaimana mungkin? Ya mungkin, saudara. Kita kan di satu keluarga yang besar. Ya, kita semua saudara. Ada orang tua, ada om kita kan. Om Taslim paling tua, engkong kita gitu. Engkong itu baik. Ya. Hibur kita dan sebagainya. Nah, saudara, maka Yesus mengatakan, kalau pada zaman ini, yaitu dalam dunia kamu tidak menerima berganda, pada zaman yang akan datang di dalam kekekalan, dia mengatakan apa? Kita menerima hidup yang kekal. Sesungguhnya hidup yang kekal bukan saja pada zaman yang akan datang mendapatkannya. Di waktu kita mengikut Yesus, percaya Yesus. Zaman sekarang juga sudah menerima hidup yang kekal. Nah, saudara, itu sangat indah. Ya, kalau kita memikirkan hal ini. Ingat, kita mengikut Yesus bukan mau mendapat kedudukan. Kita mengikuti Yesus bukan mau menerima harta. Saudara, kalau saudara mengikuti Yesus untuk cari harta, cari kaya, cari sehat, cari lancar. Nah, saudara, pasti suatu kali engkau, saya katakan minggu yang lalu, engkau akan seperti Yudas. Saya akan seperti Yudas. Yudas bukankah demikian? Karena ada uang, maka nilainya keliru mengikuti Yesus. Maka setengah jalan. Nah, saudara, kita melihat mengikuti Yesus ini, Yesus melakukan satu hal yang indah, satu hal yang penting yang didapat khususnya, yaitu hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Saudara, hidup kekal sesungguhnya bukan naik surga saja. Ingat, ya, bukan saja naik surga. Banyak orang pikir kalau percaya Yesus, ya naik surga. Itu tok. Saudara, bukan. Memang kita dia percaya Yesus, ikut Yesus, pasti naik surga. Tetapi hidup kekal itu bukan hanya surga. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes, di mana Yohanes menulis di kitabnya yang lain, pasal 3 di sana, dia mengadakan 2-3 hal di sini. Apa itu hidup kekal? Ya, itu bukan hanya naik surga. Ya, saya bacain saudara. 1 Yohanes pasal 3 di sini ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya sebenarnya. Hal yang pertama dikatakan, ya, hidup kekal itu adalah jadi apa? Anak-anak Allah. Coba saudara pikirkan, kalau jadi anak-anak Allah, luar biasa bukan? Kenapa bisa jadi anak-anak Allah? Karena diberi hidup. Ya kan? Coba saudara, ayam melahirkan apa?
anak ayam. Punya hidup apa? Hidup apa? Hidup manusia? Hidup ayam. Anjing melahirkan anak anjing. Hidupnya anjing. Manusia melahirkan manusia. Hidup manusia. Manusia yang fana ini. Yang setelah dosa. Lalu Allah, kita menjadi anak Allah, kita dilahirkan. Ya tentu saja secara rohani. Ya, diberi hidup, yaitu menjadi anak-anak Allah. Nah, Yohanes ini mengatakan, memang sepertinya kita sekarang tidak tahu kita jadi anak Allah itu bagaimana. Bagaimana nantinya, maksudnya. Ya, tapi kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus datang, kita akan seperti Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Sudah, seperti Tuhan Yesus. Hidup kita seperti Tuhan Yesus nanti. Nah, itu hidup kekal. Terus yang kedua, saudara, ayat 9 dikatakan di sini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah, kan mempunyai hidup Allah gitu. Lahir dari Allah, yaitu mempunyai hidup Allah. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara, di sini Yohanes mengatakan, orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Sudah berbuat dosa enggak? Sudah jadi anak-anak Allah? Hah? Enggak? Berani omong? Tadi datang berbuat dosa enggak? Hah? Pikiran yang enggak benar. Yaitu dosa. Dosa bukan saja kamu membunuh orang, sudah menipu orang, tidak bayar makan di restoran. Itu dosa. Ya. Dosa itu apa? Pikiran tidak benar, itu sudah dosa. Nah, saudara, di sini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi loh. Kenapa bilang demikian? Nah, saudara, di sini dikatakan sesungguhnya dalam terjemahan lain, ada terjemahan lain lagi, bukan tidak berbuat dosa, yaitu mempunyai kekuatan untuk melawan dosa. Tidak terus di dalam dosa artinya. Tidak terus menerus di dalam dosa. Jadi apa artinya? Yaitu kalau kita mempunyai hidup kekal, saudara, kita mempunyai kekuatan untuk melawan dosa itu. Kita mempunyai kekuatan untuk tidak berdosa, artinya. Ya, karena apa? Karena kita mempunyai hidup yang dari Allah. Nah, saudara, maka saudara, kalau kita pikir, ya, kita sasaran mengikuti Yesus, kita percaya kepada Yesus. Ya, saudara, bukan saja kita hanya tinggal naik surga. Itu sudah pasti. Pasti akan naik surga. Tetapi ingat, saudara, di dalam dunia ini, ingat, kita bisa melawan dosa. Ya, kita tahu bahwa dosa itu akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, dosa itu akan membelenggu kita. Kita akan menjadi budaknya. Tapi saudara, kalau kita mempunyai hidup yang kekal, ya, maka kita bisa luput, kita mempunyai kekuatan untuk melawan dosa. Nah, sasarannya apa? Ingat, ikut Yesus, jangan salah sasaran. Ya, jangan salah tujuan. Ya, jangan hanya pikir ke surga saja. Itu pasti. Ya, kita ingat dan ikut Yesus, jangan salah. Bukan untuk cari kekayaan, bukan cari kesehatan, bukan cari kelancaran, bukan cari bisa dapat kerja dan sebagainya. Tuhan pasti berikan. Jangan khawatir. Ya, Tuhan akan memberikan kesehatan, uang, semuanya Tuhan akan berikan. Orang yang percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tapi ingat, sasaran kita adalah mengikuti Yesus untuk mendapat hidup yang kekal. Terus hal yang kedua, melalui bagian ini kita melihat satu hal lagi di dalam hal mengikuti Yesus. Saudara, yaitu penghalangnya. Ya, penghalangnya. Apa yang menghalangi kita? Saudara, mengikut sesuatu pasti ada yang menghalangi. Ya. Nah, di dalam Injil Yohanes ada 3 penghalang, khususnya Petrus di sini.
Tadi saya mengatakan bahwa Petrus sudah hampir-hampir gagal di dalam mengikuti Yesus. Maka Yesus mengingatkan kepada dia, ya, apa sih penghalangnya? Penghalang yang pertama yaitu dunia. Dunia. Ya. Apa sih dunia ini? Saudara, kalau kita baca Injil Yohanes pasal 21 ayat 15, pertanyaan yang 3 kali diulang-ulang oleh Tuhan kepada Petrus, ya. Ayat yang ke-15 diungkapkan di sini, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, saudara, ini penghalangnya. Ya. Yesus berarti tahu bahwa Petrus mengikuti Yesus, ya, mulai sudah tidak mengasihi dia lagi. Nah, kenapa dia tidak mengasihi dia lagi? Maka di sini Yesus mengatakan, engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Sudah ada terjemahan, tidak ada mereka. Ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Semua ini, karena kalau pasal 21 dicatat, kan Petrus pergi menangkap ikan. Ya. Sesudah itu dia menangkap 153 ekor besar-besar. Ya, maka sesudah itu Yesus bertanya kepada dia, sesudah sarapan, Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Mungkin Yesus menunjukkan 155 ekor ikan, jala, perahu, dan sudah, ini dunia. Ini dunia. Dunia sering menjadi penghalang kita untuk mengikuti Tuhan. Tapi sudah, jangan salah tangkap perkataan ini. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh cari ikan, tidak boleh bekerja, ya, tidak boleh ada pekerjaan, tidak boleh ada memiliki rumah seperti perahu dikatakan di sini. Bukan, ya. Banyak orang mempunyai rumah, mempunyai pekerjaan, malah menunjang dia mengikuti Yesus. Tetapi lain dengan Petrus di sini kelihatannya. Ya, karena pernah Yesus memanggil dia untuk tidak menjala ikan lagi. Karena sekarang dia kembali. Jadi dia tidak mau mengikuti Yesus lagi. Maka pertama kita melihat hal-hal dunia ini yang menjadi penghalang bagi Petrus. Tidak semua orang. Ya, maka lihat bagaimana kita. Apakah kita sangat mementingkan hal-hal dunia lebih daripada Tuhan? Kalau memang itu menjadi penghalang kita, saudara. Maka di dalam Lukas saya bacakan kepada kita, ya. Petrus mengatakan, saya meninggalkan semua ini. Yesus mengatakan, kalau seorang meninggalkan istrinya, saudaranya, orang tuanya, nah sudah. Mungkin orang tua bisa menjadi penghalang bagi kita. Mungkin saudara, istri bisa menjadi penghalang kita. Tapi tidak semua begitu kan. Malah ada yang istri, ada yang saudara yang mendukung kita di dalam mengikuti Yesus. Tergantung dari keadaan kita. Tapi di waktu memang itu penghalang kita, saudara, kita harus tinggalkan. Kita harus tinggalkan. Karena Tuhan yang patut kita ikuti, bukan manusia. Nah, itu penghalang yang pertama. Yang kedua, yaitu diri sendiri. Ya, diri sendiri. Di dalam ayat 18 sampai 19 yang tadi kita baca, saudara, kita lihat Yesus berkata kepada dia. Ya, sesudah Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, ya, saya mengasihi kamu, Tuhan, engkau tahu. Lalu Yesus bilang apa? Yesus ayat 18 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jikalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah kan, maka sesudah berkata-kata kalimat atas, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Jadi, perkataan-perkataan yang di atas, hal-hal yang di atas itu merupakan halangan bagi Petrus mengikuti Yesus. Yaitu apa? Dirinya sendiri. Atau kehendaan dirinya sendiri. Kan Yesus mengatakan, di waktu kamu muda, ya, kamu ikat pinggang, kamu mau pergi ke mana, kamu kehendaki. Tapi di waktu kamu tua, kamu mengulurkan tangan, orang membawa kamu kemana? Kan orang tua sekarang susah ya. Mau bawa kemana? Ya manalah, apa boleh buat. Saya nggak bisa jalan lagi. Ya apalagi yang nggak bisa jalan. Bukan demikian. Maka ayat 19 dijelaskan. Maka perkataan ini dikatakan, hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati memuliakan Allah. Bukan maksudnya muda tuanya. Maksudnya di waktu dia mengikuti Yesus, saudara, dia tidak ada kehendak diri. Di waktu dia tidak mengikuti Yesus, di waktu dia masih muda, dia boleh ikat pinggang kemana dia mau kerjakan. Apa yang dia mau kerjakan, silakan. Tetapi di waktu dia mengikuti Yesus, dikatakan di umpamaan di sini, sudah tua, dia tidak lagi. Dia mengikuti siapa? Yesus. Saudara, kalau saya mengatakan kepada saudara, ayo ikutlah saya. Cio, ikut saya, Cio. Sini. Ikut ya. Dia ikut. Dia ikut nggak? Ikut. Ya, bagus. Nah, dia ikut. Dia bagus. Kalau dia mengatakan ikut saya, dia tetap duduk sana, saya duduk. Dia tetap duduk sana, dia nggak berdiri. Itu ikut nggak? Itu kehendaknya sendiri. Itu bukan menurut kehendak saya. Saudara, apa itu mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus tidak ada kehendak diri. Maka Yudas kenapa gagal? Mempunyai kehendak yang dipaksakan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita selalu demikian mengikuti Yesus, mau menurut kehendak saya, ya, di dalam pelayanan mau menurut kehendak saya, bukan saya mengatakan tidak boleh saya kalau punya talenta demikian saya melayani demikian, bukan maksudnya demikian. Tapi kalau menurut saya itu saya harus melayani demikian, nah saudara, itu sudah salah. Maka Yesus mengatakan di sini, waktu mudamu, saudara, Petrus, engkau mengikat pinggangmu, kemana kamu pergi? Tapi sudah tua, kalau engkau sudah mengikuti saya, tidak boleh. Ikut saya apa yang harus saya mau kamu kerjakan. Itu mengikuti Yesus. Maka sudah sering di dalam kegagalan kita mengikuti Yesus, mau keinginan sendiri. Ya, mau apa yang saya kerjakan. Ya, kalau tidak mau, ya saya nggak mau ikuti. Itu kebiasaan kita. Nah, itu hal yang kedua. Ketiga, apa yang penghalang bagi kita? Di dalam ayat 20 sampai 23 di sini katakan ya. Saya baca ulang lagi. Nah, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang paling pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dengan Yesus dan yang berkata, Tuhan siapakah dia yang menyerahkan engkau? Ini adalah Yohanes, ya, yaitu murid yang lain. Ketika Petrus berpaling, ya, mungkin pada waktu itu ayat yang ke-19, ya, Yesus berkata, ikutlah saya. Lalu Petrus mengikuti Yesus. Kemudian dia berpaling pasti kembali, berpaling ke sana atau kiri kanan atau ke belakang, mungkin ke belakang. Ya, maka dia bilang apa Petrus? Ketika Petrus melihat murid itu, yaitu Yohanes, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Yesus bilang apa? Yesus menjawab, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Nah sudah, ini Petrus bukan?
Di waktu Yesus bilang, ikutlah aku, dia ikut. Ya, tapi ada orang ini di sebelah saya atau di belakang saya. Ya, temannya Yohanes. Ya. Maka dia melihat, Tuhan, orang ini bagaimana? Orang ini bagaimana? Apakah dia ikut juga? Kalau tidak, saya nggak akan ikut, mungkin Petrus jawab. Tapi Yesus jawabnya apa? Itu bukan urusan kamu. Saya dengan dia. Dia dengan saya. Kamu ikut, kamu punya urusan. Dia tidak ikut, dia punya urusan. Jadi penghalang yang ketiga yaitu orang lain. Saudara, orang lain sering menjadi penghalang kita. Kita datang ke gereja. Ya, hari ini si itu datang nggak? Kalau nggak datang, saya nggak datang. Hari ini teman saya datang nggak? Atau teman saya sudah pindah gereja juga pindah? Karena ada teman sih di sana, sekarang di sini nggak ada teman. Itu ikut-ikutan. Pindah gereja boleh, bukan saya bilang nggak boleh gereja. Ya, tapi untuk apa kamu pindah? Itu harus tahu. Ya, bukan karena teman, bukan karena apa. Nah, saudara, hati-hati di dalam mengikuti Yesus. Sering orang lain mempengaruhi kita. Nah, saudara, kalau demikian, siapa yang engkau ikut? Tuhan ada orang lain. Tuhan? Ikut orang lain masih Tuhan? Ikut orang, bukan ikut Tuhan. Ya, orang lain, mungkin istri kita, orang tua kita. Saya kagum, saudara. Di antara kita banyak punya istri nggak datang, tapi dia tetap datang. Bukan karena istrinya atau suaminya tidak mau datang, mungkin ada sesuatu. Tetapi dia tidak ada pengaruh. Ya, dia tidak terpengaruh. Banyak kita melihat teman-teman kerjanya tidak datang ke gereja, tapi dia berani tetap ke gereja. Kita melihat banyak sekali teman-teman pacarnya tidak ke gereja, tapi dia tidak tetap ke gereja. Nah, saudara, orang ini adalah orang yang tidak dipengaruh oleh orang lain di dalam mengikuti Yesus. Nah, saudara, kalau kita ada penghalang-penghalang demikian, nah, saudara, ada jalan keluar? Ada pasti. Ada jalan keluar. Terus jalan keluarnya apa? Tinggalkan dunia ini, tinggalkan teman kita, tinggalkan kehendaan kita, tinggalkan orang lain. Ya mungkin. Harus kadang-kadang. Tapi di dalam bagian ini, sesungguhnya saudara, yang tidak kita baca tadi, ada dua hal. Ya, ada dua hal yang bisa menjadi jalan keluar bagi kita di dalam mengikuti Yesus dengan sukses. Saudara, kita tahu di dalam mengikuti Yesus bukan 3 halangan ini saja. Saya rasa banyak halangan. Tapi halangan demi halangan saya menemukan satu hal. Kenapa ada halangan ini? Kenapa bisa kena halangan ini? Kebanyakan saya melihat karena khawatir. Karena takut. Ya, umpamanya kita bilang, kenapa saya bisa terhalang oleh hal-hal dunia? Karena mungkin saya khawatir. Kalau saya nggak ada hal dunia ini, saya bagaimana hidup? Seperti Petrus, saya katakan tadi. Dia tidak ada ikan, tidak ada jala, tidak ada perahu lagi. Bagaimana saya hidup? Khawatir. Bukan? Itu menjadi penghalang bagi dia dunia ini. Terus, kalau orang lain, saudara, kenapa saya harus ikut dia? Kenapa orang lain tidak ikut? Karena saya khawatir mungkin, saya takut, saya kesepian. Saya nggak ada orang, saya tidak ada teman. Terus, saya sendiri kadang-kadang menjadi penghalang saya, kehendaan saya. Kadang-kadang juga karena khawatir. Kalau saya tidak melakukan demikian, apakah saya bisa sukses? Kalau tidak menurut kehendak ini, saya mengikuti Yesus, apakah bisa saya? Itu semuanya khawatir. Maka, saudara, ada 2 hal yang harus kita ingat di dalam Yohanes mencatat Injil Yohanes ini. Ya tadi kita tidak baca. Pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya ungkapkan 2 hal ini. Hal yang pertama, yaitu
Jalan keluar bagi kita yaitu ingat Tuhan pengasih. Tuhan itu pengasih. Saudara tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir bahwa hal-hal dunia ini kita tidak memiliki, kita akan umpamanya nggak bisa hidup dengan baik. Ingat, Tuhan itu pengasih. Lihatnya di mana, saudara? Ayat 1 dikatakan pasal 21. Pernah saya, berapa minggu yang lalu, saya khotbahkan tentang hal ini. Yesus menampakkan diri, kan? Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya, sebagai berikut. Dicatat gitu. Nah, saudara, Injil Yohanes, saudara, baca baik-baik. Setiap kata itu mempunyai makna yang sangat indah. Ya, yang dalam sekali. Nah, saudara, dicatat di sini, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias itu. Dia menampakkan diri sebagai berikut. Dia bukan saja menampakkan diri begitu saja, tapi dicatat kisahnya gitu. Berikut, apa ini kisahnya? Kenapa dia menampakkan diri? Nah, saudara, kenapa dia menampakkan diri? Saya mengadakan berapa minggu yang lalu. Kenapa dia menampakkan diri kepada orang yang percaya? Kenapa tidak kepada orang yang tidak percaya? Kan? Semua waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka yang percaya kepada dia. Tidak ada satu pun yang tidak percaya kepada dia. Dia menampakkan diri kepada dia. Tidak ada. Satu kali pun tidak ada dicatat dalam kita. Kenapa? Mengasihi dia. Mengasihi Tuhan. Mengapa mengasihi Tuhan? Dikatakan di sini, setelah Yesus menampakkan diri, maka kenapa dia menampakkan diri? Maka Yohanes mengatakan sebagai berikut. Nah, kisahnya berikut. Kenapa? Kisahnya apa? Kisahnya yaitu di waktu Petrus, di waktu murid-muridnya tidak menangkap ikan, tidak mendapat ikan apa-apa, tidak mendapat ikan itu, tidak mendapat apa-apa saja, tidak menangkap ikan. Lalu Yesus datang, bukan? Yesus datang, tanya, ada nggak lauk pauk? Bilang nggak ada. Yesus mengatakan, ayo tebarlah jalamu. Ya akhirnya dia mendapat banyak, 153 ekor. Bukankah itu yang dipikirkan oleh Petrus? Kalau saya tidak ada perahu, tidak ada ikan, saya mana bisa hidup? Bagaimana bisa mengikuti Tuhan? Kalau saya tidak ada hal-hal dunia ini. Nah, saudara, Yesus sudah tahu hati mereka. Yesus maka menampakkan diri kepada dia. Yesus tidak menegur dia. Sudah, Yesus yang menegur dia. Tidak ada satu teguran pun di sini. Ya, cuma bertanya saja, apakah engkau mengasihi saya? Ya, padahal Tuhan sudah tahu dia tidak mengasihi. Tuhan lagi. Kalau saya tahu engkau tidak mengasihi saya lagi, saya pasti marah, saudara. Tapi Yesus tidak ada kata-kata nada yang teguran. Maka dia mengasihi, dia memperhatikan mereka. Di waktu mereka ada kesusahan, di mana mereka sudah putus asa, di mana Petrus tidak menangkap ikan. Tidak ada sarapan. Yesus datang. Sudah, Yesus tidak pernah terlambat. Ingat. Yesus tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ingat akan hal ini. Dia pengasih, penyayang, pemerhati. Di waktu kita merasa kita putus asa, ya, kita sudah mau meninggalkan Tuhan, tidak mau mengikuti Yesus lagi. Ingat kembali, Tuhan itu pengasih. Itu hal yang penting dicatat. Terus yang kedua, saudara, ya, satu pertanyaan yang saya tadi ungkapkan tadi. Ya, setelah Yesus datang, Yesus bertanya kepada dia, hai, ayat 5, hai anak-anakku, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Kenapa Yesus mau tanya demikian? Dia tahu nggak dia pun tidak ada lauk pauk, tidak ada sarapan, tahu nggak? Sudah tahu. Tahu kenapa tanya? Pura-pura, bukan? Kalau saya sudah tahu hari ini, siapa sih konsumsi hari ini? Linda, ada makanan nanti? Saya sudah tahu pasti ada. Nggak pernah 1 minggu nggak ada. Karena komisi konsumsi kita paling top punya. Amin? Kalau nggak amin, minggu depan nggak ada makan.
Saudara, kenapa saya harus tanya? Saya sudah tahu. Pura-pura. Yesus tidak pura-pura. Yesus tidak pura-pura. Yesus tidak pernah pura-pura. Pertanyaan ini, saudara, mempunyai makna. Menyadarkan dia. Kan sekarang kamu tidak berdaya lagi. Ya. Maka sering manusia itu tidak tahu diri tidak berdaya. Tidak tahu diri perlu bersandar kepada Tuhan. Manusia itu maka diumpamakan domba itu betul-betul benar. Kenapa? Domba itu bodoh. Saudara tidak mengaku bodoh, saudara silakan saya mengaku. Ya, maka saudara kita lihat, adakah lauk pauk? Kenapa ditanya? Menyadarkan kepada dia. Bukankah Petrus yang mempunyai pengalaman menangkap ikan, nelayan yang ungu? Saudara, sekarang kau tidak mendapat apa-apa. Maka Yesus bertanya, adakah lauk pauk? Maka mereka bilang tidak ada. Yesus bilang apa? Tebar jalamu sebelah kanan. Mungkin mereka tebar sebelah kiri terus. Saya nggak tahu. Tapi saya yakin tidak. Biar sebelah kanan, biar sebelah kiri sudah ditebar. Pasti. Ya, nggak ada yang bodoh. Kalau nggak ada sebelah kiri, nggak ada ikan, nggak mau terbang sebelah kanan. Itu orang mah terlaluan. Nelayan yang nggak pinter. Ya, kalau saudara nggak ada kerja di Sacramento, pasti cari tempat lain, bukan? Ya, karena masih sudah, pasti Sacramento itu bagus. Ya, masih mau tinggal sini. Kalau enggak, kan enggak mau. Pasti sudah tebar kanan, sudah tebar kiri, tidak ada. Tapi sekarang Yesus bilang, tebarlah kanan. Kok dapat 150 ikan? Selalu 53 ekor. Kenapa? Tadi mungkin sudah tebar berkali-kali, berpuluh-ratus kali. Tidak ada. Nah sudah, bukan kanan, bukan kirinya. Ingat? Ya, sudah. Bukan kanan ada ikan, bukan kiri tidak ada ikan. Ya, tidak. Tergantung Pak ada apa? Kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mempunyai kuasa, Tuhan itu mau memberikan baik kanan, baik kiri, semua ada. Tapi lihat, kalau Tuhan mengatakan tebarlah sebelah kanan, tapi Petrus mengatakan tidak, saya tebar sebelah kiri, dapat ikan enggak? Hah? Enggak, sebabnya enggak. Kenapa? Kenapa? Bukan di sebelah kiri enggak ada ikan. Ingat, saya sudah mengatakan. Kenapa? Karena tidak percaya, tidak taat. Nah saudara, disinilah manusia. Disinilah manusia. Kenapa kuasa Allah sering kita tidak percaya? Kenapa sering kita mau menurut kehendaan diri kita? Saudara, bukan karena kanan ada ikan, bukan karena kiri tidak ada ikan. Tetapi di waktu Yesus mengatakan tebarlah sebelah kanan, dia tebar sebelah kiri, pasti nggak akan dapat. Tuhan angkat ikan itu sebelah kanan semua. Saudara, penghalang kita apa? Kehendaan diri sering. Tetapi ingat, saudara, saudara bisa menghilangkan segala penghalang itu. Takut, taat, ya. Ingat, Tuhan itu punya kuasa di dalam kehidupan kita. Nggak usah khawatir. Maka di dalam Matius pasal 6, saudara, beberapa ayat itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan khawatir akan makan apa, minum apa, pakaian apa, hidupnya bagaimana. Tapi Yesus bilang apa? Carilah dolar dulu, baru ke gereja, atau cari apa dulu? Carilah kerajaan dan kebenarannya, kemudian bilang, semua akan ditambahkan kepadamu. Semua. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan tahu. Maka saudara, ikutlah aku. Yesus bilang. Saudara, apa yang menghalangi kita hari ini? Saudara, mungkin kita tidak bisa luput di dalam kehidupan kita. Penghalang demi penghalang. Menghalangi kita di dalam mengikuti Yesus.
Tapi ingat, saudara, jangan khawatir. Ya, jangan dihalangi karena kekhawatiran kita. Yesus adalah pengasih, penyayang. Dan Yesus adalah yang maha kuasa. Kita ikut dia. Saudara, ingat, ikut Yesus bukan dapat dolar saja. Dolar akan habis. Saudara, ikut Yesus bukan dapat job saja. Job saudara kita berapa tahun kerja setengah mati habis juga. Ikut Yesus dapat apa? Hidup yang kekal. Jadi anak-anak Allah sekarang bisa mempunyai kekuatan untuk hidup di dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami Tuhan. Kiranya memberi kekuatan kepada kami. Di waktu kami lemah, di waktu Tuhan kami dihalangi oleh penghalang-penghalang dunia, diri kami maupun orang lain. Kiranya Tuhan beri kekuatan kepada kami. Kami tidak usah takut, kami tidak usah khawatir akan hal-hal dunia ini. Akan apa yang kami butuhkan. Tapi Tuhan, di waktu kami setia mengikut Engkau, kami akan sungguh-sungguh Tuhan diberi kekuatan. Dan Tuhan dipelihara oleh Engkau. Kiranya Tuhan, kami sungguh-sungguh pada hari ini firman-Mu boleh meneguhkan kembali kepada kami. Jikalau di antara kami ada yang sudah mulai goyah imannya. Mungkin Tuhan doa-doa mereka tidak dijawab. Mungkin Tuhan dalam kehidupan mereka mengalami kesusahan-kesusahan. Tapi Tuhan bukan berarti Engkau meninggalkan dia. Waktu-Mu selalu tepat. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh meneguhkan kami pada hari ini. Supaya Tuhan dicamkan dalam hati kami, di dalam kami percaya kepada Engkau, mengikuti Engkau. Biarlah Tuhan kami tetap setia, terus di dalam Engkau. Dengarlah doa kami Tuhan, camkanlah firman dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.